You never want to hear them say that someone close was lost today. So many lives will never be the same. Still we lose from time to time, and we will fall, but we will. Menyimpulkan isi teks laporan hasil laporan observasi. Jadi pertama disimpulkan pada hakikat merupakan pernyataan yang ringkas padat tetapi mewakili seluruh pernyataan sebuah teks. Berikut hal-hal yang dipenuhi apabila kita merumuskan simpulan. Yang pertama adalah simpulkan harus merupakan inti uraian atau pembicaraan yang mengarah pada penyelesaian masalah. Yang kedua, simpulan harus menjiwai bagian uraian. Simpulan harus mengingat inti-inti. Jadi di atas ini tadi ada salah ya tentang judulnya. Jadi di situ sebenarnya menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Itu tadi ada 2 kata laporan. Jadi penjelasan ini adalah apabila kita menyimpulkan sesuatu isi teks laporan observasi tersebut. Jadi di dalam ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, simpulan itu harus inti-intinya saja, itu yang harus kita cantumkan di dalam. Kemudian ada syarat-syarat dan langkah-langkah jika kita menyimpulkan teks hasil observasi. Pertama, kamu cermati judul teksnya, kemudian yang temukanlah ide gagasan pokok dan rangkaikan ide gagasan pokok setiap paragraf. Artinya, kita harus melihat dan membaca judul tersebut dan mengkaitkannya dengan teks, ya. Baru nanti bisa kita menemukan ide-ide pokok yang terdapat di dalamnya adalah kata-kata kunci di dalam satu paragraf tersebut. Dalam rangkaian tersebut nanti kita dapatkan beberapa kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Sehingga kita bisa menimbulkan, oh inilah namanya yang namanya simpulan. Jadi simpulan tersebut sebenarnya diawali dengan judul, ya, bagian pembukanya pertama sekali. Jadi baru kita masuk kepada inti-intinya. Jadi caranya mencari inti-intinya berarti kamu harus melihat yang mana yang menjadi ide pokok dan rangkaikan ide pokok itu menjadi satu karangan yang utuh di dalam satu pernyataan. Selanjutnya ada contoh teks laporan hasil observasi yang di bawah ini. Yang pertama adalah apotik hidup, ya. Dia bercerita tentang tanaman-tanaman obat yang kebutuhan dalam kedua sehari-hari yang ditanam di lingkungan sekitar. Seperti tumbuhan tersebut seperti obat-obatan, ya, obat-obat tradisional yang menjadi obat yang bersifat alami dan mudah didapat. Dan juga sebagai masyarakat lebih suka mengonsumsi obat-obat ini. Jadi itu yang dibahas di dalam tes hasil observasi. Jadi salah satu tempat yang menanam apotik hidup yang di daerah Gede Bege, Bandung. Kemudian ada juga yang bernama apotik hidup berkah milik Haji Muhammad, ya. Apotik hidup itu pertama kali dibuat 18 Maret 2008 di pekarangan dan samping rumah. Jadi dalam kondisi bersih dan asri. Jadi itu juga salah satu contoh mengenai hasil observasi, laporan hasil observasi. Selanjutnya juga di dalam tanaman obat yang ditanam di pekarangan tersebut, ya, seperti sirih, seperti lengkuas, jahe, jinten, kunyit, temulawak, daun salam, bawang merah, mengkudu, jeruk nipis. Jadi semuanya itu kan tanaman yang bisa jadi obat tradisional yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Daun-daun kering, bubuk, lugu, juga kapsul hasil olahan tersebut dijual langsung kemudian di toko-toko atau di apotek, ya, dengan harga yang terjangkau. Jadi jahe juga merupakan salah satu tanaman yang sangat kandungan gingerolnya yaitu sangat anti radang, antioksida tinggi. Jahe menurunkan kadar gula dalam menurunkan risiko penyakit kulit, ya, menetralisir radikal bebas sehingga dapat mencegah. Tanaman ini memiliki anti perah dengan sehingga tubuh mengobati radang usus, radang sendi dan pankreas atau pankreatis, ya. Jadi jahe ini temulawak juga dapat mencegah kanker dan penyakit jantung. Itulah penjelasannya. Banyak juga manfaat yang didapatkan dari tanaman tersebut. Selain obat-obatan, dia juga dijadikan sebagai usaha seperti yang dilakukan Haji Husni Apotik Hidup yang memudahkan kita untuk mendapatkan obat-obatan, ya, dengan kualitas dan harga murah dan bersumber dari tanaman. Tetapi
ketalitan dan pengetahuan itu cukup menanam dan merawat apotek hidup sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik. Jadi dari semua teks ini yang kita bahas itu kan ada tanaman-tanaman yang bisa ditanam di sekitar rumah, di halaman rumah, di pekarangan rumah. Jadi tanaman ini bisa jadi obat-obat tradisional ya, bahan ramuan obat tradisional seperti jahe, ya sirih, temulawak, ya lengkuas, kunyit. Nah, itu obat tradisional. Apalagi dengan situasi COVID ya 19 ini kan banyak kita dengar ya, terlebih dahulu itu obat-obat tradisional sangat-sangat